Shalom anak-anak kelas Kanaan. Apa kabar kalian semua? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam sekolah minggu. Tante berdoa dan berharap kita semua ada di dalam kondisi yang sehat dan baik. Yuk sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memimpin kami sepanjang 1 minggu ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mengikuti sekolah minggu, walaupun masih online, Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami. Beri kami semua anak-anak-Mu kerinduan hati untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dari awal sampai selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, minggu yang lalu kalian sudah mendengar cerita tentang Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan Yesus kepada orang banyak. Tuhan Yesus juga sudah dibaptis. Nah, hari ini kita mau melihat cerita bagaimana Tuhan Yesus melawan iblis. Bahkan Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Yuk kita catat dulu ya. Judul cerita, Yesus melawan iblis. Bahan cerita, Lukas 4 ayat 1 sampai 13 dan Markus 1 ayat 12 sampai 13. Ayat hafalannya Ibrani 4 ayat 15b. Sama seperti kita, Yesus telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Anak-anak hafalkan ayat hafalannya, lalu dicatat yang lengkap ya dari judul cerita, bahan cerita, ayat hafalan. Kirimkan video kalian ke WA grup kelas Kanaan. Nanti Tante Agnes tunggu, oke? Sesudah dibaptis, Tuhan Yesus berangkat. Roh Kudus yang turun ke atasnya sesudah dibaptis mendorong Tuhan Yesus pergi ke padang gurun di daerah pegunungan Yudea. Kenapa Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus pergi jauh dari orang banyak yang membutuhkan pertolongannya? Ya, Dia mau supaya Tuhan Yesus bertemu dengan musuhnya, yaitu iblis. Nah, anak-anak, sekarang kita mau saksikan ya video tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, tetapi Tuhan Yesus bisa mengalahkan iblis. Yuk, simak baik-baik video berikut ini ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk
Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblis sudah memakai semua macam pencobaan yang dia bisa, dan iblis kalah. Dia tinggalkan Yesus sendiri dan menunggu pada kesempatan lain untuk mencobai Yesus lagi. Nah anak-anak, Yesus mentaati Bapanya di surga. Dia mengenal kehendak Allah dari firman-Nya. Dia mengutip firman Allah yang dia pelajari di sekolah sinagoge sejak dia kecil, yang sudah dihafalnya dan hidup dalam hatinya. Dia melakukan apa yang diajar oleh firman Allah. Demikian juga dengan anak-anak ya. Tante rindu agar anak-anak semua bisa mengikuti sekolah minggu dengan sungguh-sungguh, belajar firman Tuhan sejak kalian kecil, dan melakukan di dalam kehidupan kalian, sehingga firman itu hidup dan menghidupi di dalam hidup anak-anak semua, menjadi satu rema, ya, menjadi satu hal yang benar-benar bertumbuh di dalam iman anak-anak semua, sehingga dalam menghadapi iblis, dalam menghadapi kejahatan dunia, anak-anak kita semua tetap kuat iman kita kepada Tuhan Yesus. Demikian ya anak-anak ya. Tante rindu, guru-guru sekolah minggu semua rindu agar anak-anak juga boleh mengikuti sekolah minggu selalu dengan rajin, dengan sungguh-sungguh membaca firman Tuhan setiap hari, karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita yang sangat, bahkan yang paling baik untuk roh kita. Begitu ya anak-anak ya. Sekarang sebelum mengakhiri sekolah minggu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, mengajar kami untuk setia sejak kecil, membaca firman Tuhan, bahkan melakukan semua firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga roh kami tetap terjaga, roh kami tetap bertumbuh, dan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Kami bisa mengalahkan iblis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami selalu. Beri kesehatan, beri kepandaian, hikmat, akal budi, sehingga kami boleh tetap hidup dengan baik dan dapat bersekolah, dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian sekolah minggu kita hari ini. Anak-anak jangan lupa dicatat semua di buku catatan kalian, lalu hafalkan ayat hafalannya dan kirim ke video kalian ke WA grup kelas Kanaan. Tante Agnes tunggu ya. Selalu rajin baca Alkitab, rajin berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari, dan bangkitkan iman kita senantiasa kepada Tuhan Yesus. Salam sehat selalu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi.